Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video materi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis fungsi. Mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 semester 1 dengan kompetensi dasar menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. 4.5 Menganalisa karakteristik masing-masing grafik. Titik potong dengan sumbu, titik puncak, dan asimtot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f2x atau 1/fx atau mutlak fx, dan sebagainya. Tujuan video materi ini adalah 1. Menyebutkan jenis-jenis fungsi, 2. Mendeskripsikan fungsi konstan dan fungsi identitas, 3. Menggambar grafik linier, 4. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Jenis-jenis fungsi. Fungsi terbagi menjadi 8 jenis. Ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi modulus, fungsi ganjil genap, fungsi tangga, serta fungsi rasional. Pada video materi ini yang akan kita bahas adalah fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linier, dan fungsi kuadrat. Masuk pada materi yang pertama, yaitu adalah fungsi konstan. Bentuk umum fungsi konstan adalah fx sama dengan k, dengan x elemen real dan k suatu konstanta. Mari kita simak contohnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 3 dengan domain negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Gambarkan grafik fungsi fx. Dari soal ini diketahui domain dan range atau daerah hasilnya, yaitu adalah 3. Jadi x sama dengan negatif 2, hasilnya atau fx-nya adalah 3. X sama dengan negatif 1, x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2, hasilnya semuanya adalah 3. Lalu, ini adalah gambar grafik fungsi konstan dengan fx sama dengan 3. Kemudian kita masuk pada fungsi yang kedua, yaitu adalah fungsi identitas. Bentuk umum dari fungsi identitas adalah fx sama dengan x, dengan x elemen real, atau dapat dikatakan x sama dengan y. Contohnya, fungsi f pada R didefinisikan sebagai fx sama dengan x untuk setiap x. A tentukan nilai f negatif 1, f0, dan f1, serta gambarkan grafik fungsinya. Karena pada soal sudah diketahui fungsinya adalah fx sama dengan x, ini termasuk jenis fungsi identitas, maka x sama dengan y, sehingga dapat dituliskan tabel x sama dengan negatif 1, fx-nya sama dengan negatif 1. X sama dengan 0, fx-nya sama dengan 0. X sama dengan 1, fx-nya sama dengan 1. Ini adalah gambar grafik fungsi identitas. Jadi, grafik fungsi identitas akan melewati titik 0. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi linier. Bentuk umum fungsi linier adalah fx sama dengan ax plus b, dengan a dan b elemen bilangan real. Atau dalam persamaan garis lurus, y sama dengan mx ditambah c, atau m ini merupakan gradien. Fungsi linier tergantung dari nilai a-nya atau dari gradiennya. Jika a sama dengan positif, maka arahnya adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, jika A-nya bernilai negatif, maka dari kiri atas ke kanan bawah. Jika A-nya bernilai 0, maka grafiknya akan lurus.
Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi linier y sama dengan negatif 2x plus 3. Jawab, kita gunakan cara tabel. Karena di sini tidak diketahui atau tidak ditentukan domainnya, maka kita bisa memilih domain sesuka kita. Namun perlu diingat, domain agar memudahkan kita perlu adanya angka 0. Jadi kita di sini ambil negatif 1, 0, 1, dan 2. Selanjutnya untuk mencari f(x), kita masukkan nilai x-nya ke dalam rumus fungsi. Yang pertama adalah x sama dengan negatif 1. Kita masukkan dengan hasilnya adalah 5. Kita masukkan x sama dengan 0. Kita ganti x-nya dengan 0. Hasilnya adalah 3. Kemudian x sama dengan 1. Hasilnya adalah 1. X sama dengan 2. Dimasukkan, hasilnya adalah negatif 1. Nah, untuk menggambar grafiknya, ini merupakan jadi satu titik, x dan y, x dan y, x dan y, x dan y. Nah, ini adalah gambar grafiknya dari titik-titik yang terdapat pada tabel tadi. Kemudian yang kedua adalah dengan cara bantuan titik potong. Pada sumbu x, titik potong pada sumbu x, kita mengenolkan y-nya. Jadi y-nya diganti 0, dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh x sama dengan 3/2. Jadi di sini titiknya 3/2 atau 1/2 dan 0. Kemudian di sumbu y, untuk mencari titik potong di sumbu y, x harus dienolkan. Sehingga di sini ketemu hasilnya y sama dengan 3. Sehingga titiknya dapat diperoleh 0,3. Ini gambar grafiknya. 0,3 yang ini dan 1/2 0 di sini. Setelah itu dihubungkan. Yang selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Di sini ada contohnya. Yang pertama ini dapat kita lihat a-nya bernilai 3, b-nya bernilai negatif 2, C-nya bernilai 1. Nah, untuk yang kedua ini, A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 0, dan C-nya bernilai negatif 9. Untuk yang nomor 3, A bernilai 5, B bernilai negatif 4, dan C bernilai 0. Ini adalah karakteristik dari fungsi kuadrat. Jika A lebih besar dari 0, maka grafiknya akan membuka ke atas. Sedangkan jika A lebih kecil dari 0, grafiknya akan membuka ke bawah. Selanjutnya, apabila D lebih besar dari 0, maka dia akan memotong sumbu X pada 2 titik. Jika D-nya sama dengan 0, maka dia akan menyinggung sumbu X di salah satu titik. Dan apabila D lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan melayang. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Buatlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Dari persamaan fungsi kuadrat ini dapat kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 8. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong pada sumbu X dengan mengenolkan nilai Y. Kita masukkan, kita faktorkan, ketemu X plus 2 dan X min 4, sehingga X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 4, sehingga titiknya negatif 2 dan 0 dan 4, 0. Kemudian kita akan mencari titik potong pada sumbu Y dengan mengenolkan nilai X-nya. Dimasukkan, ketemu hasilnya negatif 8. Jadi 0, negatif 8. Untuk selanjutnya adalah menentukan persamaan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Kita masukkan nilai B-nya negatif 2 per 2A, nilai A-nya adalah 1, sehingga hasilnya adalah 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan nilai minimum.
dengan Y sama dengan negatif D per A. Untuk rumus D sendiri adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan nilainya sehingga ketemu negatif 36 dibagi 4 sama dengan negatif 9. Angka selanjutnya adalah mencari titik puncak. Titik puncaknya dapat diperoleh dari nilai X-nya dari persamaan sumbu simetri dan nilai D-nya dari menentukan nilai minimum tadi. Sehingga diperoleh titik puncak 1, negatif 9. Selanjutnya adalah menggambar grafik. Ini adalah grafiknya. Ini adalah gambar grafiknya. Dari titik-titik yang kita peroleh ada negatif 2 dan 0, 4 dan 0. Kemudian melewati sumbu Y-nya 0 dan negatif 9. Serta titik puncaknya ada 1 dan negatif 9. Oke. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di lain video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.